Bapak-bapak, ada lagi Al-Quran yang sangat menggembirakan kedatangan. Apa itu proses? Mengizinkan nafkah bagi ini lagi ada di kalau sudah ya. Walaupun ibu tak kasana mendagai kok, Allah sudah Pak ya itu. Berarti pemalih ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo ke Baru, tampak dan dari Kampung Selayu, Laharo itu nak bertemu malam ini baru bersuara. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Zat yang paling tinggi yang mengatur segala kebutuhan umatnya di dunia ini, baik umatnya yang berjasad kasar dan berjasad halus, entah beberapa jumlahnya, itu dia yang mengendalikan semuanya, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang berhak mendapat pujian dari segala amalnya. Maka jangan pujian kita berikan kepada manusia, berikanlah pujian kepada Allah. Setelah itu kita berselawat kepada hamba yang sangat disayanginya. Maka orang ketika berkunjung ke Masjid Nabawi dapat dengan giliran aturan yang ketat memasuki Raudhah, maka di sampingnya ada makam Rasulullah, maka bergaul di sana ucapan dari kaum muslimin, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairal khalqillah. Dan kita dari sini cukup mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dipertemukannya nanti di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal. Lai sehat ya Bapak. Alhamdulillah. Saya untuk datang ke sini diberi kesehatan. Selesai 5 hari di Madinah, kemudian lanjut jalan ke Mekah, selesai umrah, tawaf dan sa'i, damai. Kemudian di atas pesawat tadi bersahut-sahutan orang takut. Ternyata bulan sekarang adalah perkisaran antara dingin dengan panas. Maka banyak orang yang demam menyesuaikan udara di tanah suci. Namun alhamdulillah dengan suara yang agak kurang, dengan batuk dan kadang-kadang saya didoakan oleh jemaah tadi malam, dan alhamdulillah sampai juga ke Masjid Agung Al-Mu'min. Ternyata jamaahnya sangat ramai sekali, dikunjungi oleh orang kota Solo, kemudian orang Kabupaten Solo, dan jemaah masjid musala yang lain berkumpul di tempat kita ini. Baik, karena kemerdekaan itu hendak karena payah.
Kaum muslimin, salah satu dari keberuntungan kedatangan Ramadan ini apa? Pertama sekali, bapak-bapak, keberuntungannya sudah berulang-ulang disampaikan oleh Ustaz. Ditutup pintu neraka, kemudian dibuka pintu surga, ketiga diikat iblis. Dan Ramadan itu perintah puasanya setelah perang. Itu namanya perang Badar. Pada saat perang Badar itu orang mukmin sangat gembira sekali. Kenapa? Karena menang perang fisabilillah itu katanya nggak ada arti. Sedang menang puasa nanti, ya kan? Apalagi menang perang fisabilillah. Kaum muslimin yang terhormat, maka kaum yang pergi dan perang bersama Rasulullah itu sangat gembira. Kalau dari segi jumlah tentara tidak sepadan, kata orang manci siput penggagal sangat tinggi, ya kan? Tentara Islam seperti tentara kafir banyak, tapi dibenarkan oleh. Kenapa? Itulah perang pertama yang dimulai dalam Islam, bukan Islam yang mencari musuh, tapi disuruh oleh Allah membela diri. Kenapa? Karena sudah pergi pulang ke Madinah dari kampung awak nelayan itu, Icirawa, kampung halaman semua tempat mandi, labuh, balai, musaki, pinang, kambing, basuh, ayam merah. Itu pasarnya kalau di Madinah. Dari kampung itu awak ngapain dengan Madinah? Hijab, masih dikejar oleh orang kafir. Di sanalah disuruh oleh Allah membela diri. Kaum muslimin, orang yang berimannya separuh-separuh Rasul, kau tak mungkin jumlah awak seketik jumlah orang banyak. Kata Nabi, berdoalah kepada Allah, aminkan semua doa. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, andaikan kami kalah dalam ini, siang ini, selama perang ini, makanya besok tak ada orang menyembah engkau lagi. Dan tidak akan ada Islam itu sampai ke mana-mana. Maka bantulah kami ya Allah. Dibantu oleh Allah. Nazala junudan lam tarawnaha. Diturunkan tentara yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada tentara yang tidak terlihat oleh manusia ini berbahaya. Inilah dia tentara Allah. Kalau tentara waktu dan turun, mungkin akan mencari dia. Perdana Menteri Israel sudah 9 tahun yang banyak membunuh orang Islam, belum mati sampai sekarang. Dari 10 rongganya ini sudah berulang, ya kan? Kejam-kejam tapi tak mati-mati. Jadi kalau ada orang ingin mati sesuai itu, payah, kejamlah ke Islam. Di dunia diperlihatkan. Kalau kenal Atatürk dulu, kan? Presiden Turki sekarang kukunya masih busuk, lalu orang berkata busuk kubur. Jadi jangan coba-coba mengintimidasi, menyakiti orang Islam. Bahayanya, ya kan? Kaum muslimin para jemaah, tentara Allah itu tidak bisa dilawan oleh siapa. Apa yang terjadi? Kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bilangan yang kecil mampu mengalahkan bilangan yang besar dengan izin Allah. Maka bergembiralah orang Islam ketika kaum muslimin yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, maka ketika itu dengan saking gembiranya orang Islam,
Apa kata Nabi? Ya kan? Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang yang kecil, kita akan menempuh perang yang besar. Atau juga perang yang ragam dari itu dari Rasulullah. Atau perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Coba rasakan diri kita masing-masing. Dia tak nampak yang baik perang melawan hawa nafsu. Atau apa? Dia nafsu itu sadar menanggur ini atau ini aja. Karena kita ini pagi aku tujuan sudah meninggal. Ya kan? Kenapa kamu berpikir tidak bisa dikawin lagi? Dia sedang darah, berusaha aja dulu. Berapa nafsu itu? Memang tak salah, tapi kurang etis. Nikah tak salah, begitu nafsu ini. Jadi perang yang paling berat itu perang melawan hawa nafsu. Hancurnya Fir'aun karena hawa nafsu. Hancurnya Namrud karena hawa nafsu. Hancurnya Haman karena hawa nafsu. Siapapun pemimpin di dunia ini hancur itu karena nafsu. Kalau dia siapa lainnya tidak ada. Tapi kalau pemimpin yang hancur, sama kayu raba. Apa itu kayu raba? Raba karena daun bakal aku daun kering. Usah diarut kalau lucu antah kau cintawan kedua. Tuan melaku yang lari di kunci kalau tunggu kurang kecil berkuliah kalau lalu salam. Aku kalau pemimpin yang tentu karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Jadi beruntung Ramadan ini diturunkan Allah, kita dilatih terus. Ya kan, kita sampai mati dilatih, kita tidak memandai. Ya kan, berapa kali kita mendapatkan Ramadan, tetap itu latihan Ramadan. Ya kan? Jadi dengan nafsu yang terkendali, maka nafsu kita nanti suatu saat akan menjadi nafsu mutmainnah. Itu akan dipanggil oleh Allah memasuki surga dengan tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua, kira-kira Ramadan ini turun pula Al-Quran. Al-Quran itu apa? Pertama berbeda antara yang hak dengan yang batil. Namanya Furqan. Coba kalau ada Al-Quran, tidak berbeda jawab dengan mana dinyawa, mana kakak dinyawa, mana nabi ikhlas, disasau saja. Ya kan? Karena tidak tahu apa. Ada orang wajib orang musisi ke pasar laki-laki mati, ya kan? Karena ada, tapi ada aturan. Misalnya kata dia kaji ulama, kuliah, ulama tidur pun, bicara matinya selesai, jadi jangan jawab matinya. Ya kan? Meninggal orang ulama, ada yang bersihkan hati, begitu aturan dinikah. Mengumpul orang bersaudara berdua, dia tidak boleh. Orang bersaudara dikumpulkan berdua untuk istri kepada tidak boleh. Kecuali illa ma salah. Kecuali masa yang lalu. Sabadul Al-Quran turun. Nabi Musa berkata Nabi Shu'aib kampungnya jadi ini. Tapi ketika itu lalu dia turun. Sekarang tak boleh. Jadi Al-Quran itu mengatur kehidupan. Kalau kita orang menggalih, apa mengatur galih awak Al-Quran? Indah kalau kita saja kita membantu orang, tapi bapak Allah. Ya kan? Kita mungkin awak-awak atau kadang di pasar ya. Dia awak yang menggalih, ya kan? Bapak Allah dan muncul kadang Pak Al-Situ. Bisa menggalih. Tapi kalau kita hidup pembeli tadi agar kita mendapat keuntungan di
sudah menyala ya. Maka ada pokok saya tak boleh mengenai orang mati tajur dan pak. Para pun tak dijual menjual pokok pak tu ada apa kalau pak beradu dah. Orang mengenai pun tahu cuma kau, ya kan? Malu barang dia tu orang sendiri bisa je dikecilan pokok 250,000. Sebenarnya kalau dijual 150 apa habis aku 100 lah, itu saja, ya kan? Ajar itu juga 100 yang lalu, kacau kau boleh banyak dengan 150 jadi beli, itu tak kerja jual kalau dia buat atau awak kembali dalam menjual kain rumah, tak boleh tak jual rumah, karena membuat kain itu adalah jual, misalnya. Atau orang boleh tak jual rumah, ada dijualnya banyak pembeli, ada membuat, dia semua juga boleh ya. Boleh tak usul rumah, sini dalam jual mata boleh. Ada lakak apa yang dia jual rumah ini, kompar apa orang. Ya kan? Jadi Al-Quran ini kalau kita amalkan Pak, semuanya dikendalikan. Kau jadi pemimpin orang pasti jadi pemimpin kalian. Kau jadi saudagar pasti menjadi saudagar kalian. Ya kan? Kalau orang melakukan diri dengan Allah. Bapak-bapak, ada lagi Al-Quran ini yang sangat menggembirakan kedatangan. Apa itu maksud? Mengizinkan apa bagi ini lagi ada kunci. Kalau semua ya. Walaupun ibu tak kasana mendagang itu, Allah semua dapat ayat itu. Berarti pengalih yang coba. Dengan turunnya Al-Quran diizinkan laki-laki bagi ini lagi ada kunci. Itu ada ayatnya. Tapi kalau diizinkan. Kota masuk Fankihu Mata balakum minan nisa. Nikahilah olehmu wanita yang kamu sukai. Dan dia menyukai kamu. Orang yang kamu nikahnya apa? Awak suka juga. Inyo suka jangan. Itu pasti itu. Kalau awak sesuka inyo itu tak payah saja. Jadi kalau itu tak bisa. Nikahilah olehmu wanita yang kau sukai dan dia suka denganmu. Barat masna dua. Dia boleh lebih dari dua. Wasudasa barat tiga. Warba sampai akan datang ke juga benar lalu. Ada kunci ada. Dalam itu, dalam anak-anak itu para anak tentang menjalankan sunnah. Al-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah Allah. Siapa tak menikah berarti tidak patuh ke sunnah Allah atau membenci sunnah. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah yang laki-laki ini untuk menikah lebih dari satu dengan turunnya Al-Quran. Tapi itu harus kita periksa sampai ayat terakhir. Ya kan? Walaupun sudah diberi kesempatan, jangan kita pilihan. Sebab Allah mengingatkan begini, wa in khiftum alla ta'dilu fawadah. Kalau engkau takut di
tidak adil, maka satu saja. Tapi ada orang tak mau besar adil atau tidak itu kalau itu dicukup. Iya kan? Di mana masing-masing mau adilnya itu dicukup. Ya. Jadi siapa pernah tahu bahwa adilnya cukup apa? Dan kali itu banyak sekali datang Ramadan, ya kan? Perintah puasa Ramadan itu menjadikan nafsu. Turun Al-Quran. Al-Quran itu menjadi antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Dengan turunnya Al-Quran, umat Islam diatur boleh menikah lebih dari satu. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Sudah itu apa lagi? Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Benarkah Al-Quran itu obat? Bapak-bapak yang terhormat, ada kisah seorang anak yang sangat santun kepada ibu. Walaupun dia tinggal di Jakarta, kebetulan dia banyak rezeki, itu sekali sepekan pulang ke kampung untuk mencari orang lain, memandikan, membawa makan, ya kan? Kemudian membawa jalan-jalan. Kalau itu sekali sepekan, dia anak yang berhasil di Jakarta ekonomi. Tapi sudah berjalan itu bertahun-tahun, tidak ada yang pulang lagi. Lalu pulang, Allah setahun baru kayu hati oleh kemana anak saya ini? Darah pulang. Biasanya tak ada yang sesantun anak saya ini. Sekarang jangankan dia pulang, bertanya lewat tulisan surat saja dia tidak ada lagi. Apa kata orang tuanya tadi? Ya Allah, berikanlah ingatan anak saya. Tolong ingatkan dia. Bagaimana cara Allah mengingatkan? Sakitnya Pak. Sakitnya badan kepalamu tambah kulit, swallow-nya. Tapi ketika diperiksa oleh dokter di seluruh kota Jakarta itu, tidak ada dokter yang tahu apa penyakit. Cuma dampaknya badannya kulit, tinggal jadi kembali lama. Suarawi, kau muslimin apa kata dokter? Rupanya bapak-bapak ini persoalan. Ada perempuan ibu siapa? Saya istri. Jadi menyebabkan dia tidak pulang lagi, beristri di rantau itu. Nanti ada ceritanya. Nah, maka diusulkan oleh dokter dibawa berobat ke Jerman. Dibawa berobat ke Jerman. Lagi 3 bulan dia tidak akan cuci, tapi dia lagi itu. Tak akan cuci dokter dia. Dibawa berobat lalu diusulkan ke Jepang. Bagi cik orang-orang dokter di Jerman itu. Jepang itu berguru ke kami, walaupun ilmu kami berguru ke kecil. Kadang-kadang bisa murid hebat dari guru. Abawa lagi ke Jepang, ada bawa berbeda. Ternyata dokter Jepang itu walaupun dia beragama Shinto, apa katanya? Oh, ibu dan suami ini kan orang Islam. Iya. Kami ini orang tidak Islam. Kami menyembah matahari. Saya dengar di dalam kitab suci itu yang bernama Al-Quran. Setiap tahun menyebut Al-Quran. Al-Quran. Kalau singkaran kalau solok solukan.
tidak menjadi air dan tidak menjadi burung mati di Jakarta. Kenapa itu di sini salah alamat? Tapi kami mau tahu ya, ya kan? Salah saya itu betul amalan dan zakat. Tahu tak zakat? Hari atau saya masih masak, terima kasih banyak. Selamat berjalan. Wabadilah ke Indonesia, datanglah ke ulama lagi. Mudah-mudahan dicarikan solusi agar suami ibu ini sehat. Bapak-bapak kadang-kadang awak lupa Pak, ada yang jawab. Ada teman kami kemarin itu stroke Pak, sudah kami kapayunda lain, pakai ke kapal lain, tawaf, stroke. Dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit Pak, tidak ada orang musibah dirawat. Tidak ada, kurang awalnya. Jadi kalau tidak ada musim umrah, kok langgar Mekah di Madinah itu, tidak ada orang umrah lagi. Dari situ orang kecil. Jadi orang Arab yang taat itu kan yang mengamalkan Al-Quran itu bersuntik, yang cari Al-Quran itu solusinya dulu, baru bisa menerangkan. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, abakannya lebih tinggi itu kaum ulama. Dan sampai kami menyerang ke Jepang itu suami berjumpa. Kami datang ke Jepang. Pak acara lain, suami kami kalau kami ingin sehat. Kata ulama, ibu kau istrinya dia. Ini suami itu orang sementara dia. Jadi saja nikah ibu lalu balik ke rumah ibu ke Sumatera Barat. Tidak, berbeda. Anggota itu kalau orang Sumatera Barat itu pulang balik ke kampung, itu yang nikah orang yang presiden. Khawatir kan jadikan nikah itu mereka jadi lumpur jadi orang lain. Jadi ini termasuk sihir ya. Dan sihir atau kita pulang sekarang gini minta maaf lah penipu atau cari alamat minta maaf aja jadi lagi itu ya kan cari lagi alamat warung suaminya kesehatan itu tujuan orang kita ada sesuatu itu ada orang sementara jadi yang nanti tahu pulang menjadi lain ada. Dibikinlah sesuatu. Dikirim CEO pesawat, langsung dibaca sebagai amal dan contoh. Bandanya anak sakit oleh itu karena ibu yang mengambilkan anak, dia yang tahu bagaimana kesakitan mengambilkan anak. Tidak sampai dia ya Allah sembuhkan anak saya. Apa ini itu? Inilah mintaan anak saya sembuh. Kita sedang dalam percaya saya. Ya itu. Kakinya lagi ini. Apa yang ini? Ibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sembuhkan anak saya. Dibacakanlah surat Al-Kahfi ayat 1 hanya sampai 10. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Satu ayatnya matanya yang telah melihat ke atas tadi normal melihat. Saya dua ayat bapak langsung bawah saja. Langsung memandang normal. Dibacakan terus sampai ayat 9 keluar suaranya. Hampir setahun suara tak keluar badan tambah kulit.
Yufaqi jamaah maafkan Allah Isa yang kecil wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shifa' obat. Tapi jangan banyak orang ini pakai pondok apa? Ya kan? Nanti ayat itu ada soal lumayan atau dalam yang ini lumayan. Nah itu mempersekutukan Allah. Ya kan? Jadi betul-betul ayat Quran itu saya situ, mungkin plastik jalan tadi dibuka masuk atau di kotak enggak nih. Ya kan? Tidak ada jalan Nabi ini. Akhirnya bapak-bapak tanpa riset dokter sedikit pun anak tadi sembuh kembali. Ada orang berkata, "Saya seorang ibu biasa, saya kalau kuih ini, saya nak bikin kasih doa. Itu kuih dan juga kuih, saya cuma selesai kaku. Dia tak bisa, tapi tak boleh. Itulah Al-Quran itu turun kapan? Di bulan Ramadan. Di Ramadan ini secara keseluruhan kita benar dalam membaca Al-Quran, benar kita mengartikannya, benar kita mengamalkannya, benar kita mengamalkan puasa Ramadan ini menurut petunjuk Rasulullah, dan Rasulullah itu mendapat petunjuk dari Allah, maka segala macam rahmat akan terkumpul di dalam kehidupan kita. Akhirnya puasa, baca Al-Quran, salat sunat, salat wajib, sedekah, zakat fitrah, apa saja yang kita lakukan nanti akan membawa kita terakhir la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itu apa sasarannya? Tembak menantang kalamai, tubuh menantang jatuh, condong marawa katakian, condong kasai kebencuran, tiung tembak adu alamat, tiung condong adu kerabat. Setiap orang takwa kerabaannya nanti atau tempatnya adalah surga dan neraka. Mudah-mudahan jemaah Haji Agung Al-Muslimin dimasukkan ke Allah dalam surga dengan taat beribadah, segala macam perintah Allah kita lakukan, bertemu semua kita nanti dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Dengan maaf, insyaallah kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.